Sejarah kontroversial Princess Dina, Ratu Yordania. Syarifah Dina binti Abdul Hamid lahir pada 15 Desember 1929 di Kairo dari pasangan Syarif Abdul Hamid bin Muhammad Abdul Aziz Al-Aun dan istrinya Fahriya. Sebagai keturunan dinasti Hashimite yang memerintah Mekah dari abad ke-10 sampai ditaklukkan oleh dinasti Saud pada tahun 1924. Dina berhak menyandang gelar kehormatan Syarifah dari Mekah, di mana ayahnya masih keturunan patrilineal dari Hasan bin Ali yang merupakan cucu Nabi Muhammad SAW. Patrilineal sendiri merupakan sistem keturunan yang dilihat dari garis ayah. Dina dibesarkan di sebuah villa besar bergaya Mediterania di Madi, yang saat itu merupakan pinggiran eksklusif ibu kota Mesir. Seperti banyak anak bangsawan, Dina dikirim ke sekolah asrama di Inggris, kemudian di Cambridge University, di mana ia mengambil gelar sastra Inggris. Selama waktu inilah, ia bertemu Pangeran Hussein, yang saat itu masih sekolah di Harrow pada 1952, di rumah seorang kerabatnya dari Irak. Dina telah melihat Hussein kecil saat itu, dan selama 1 atau 2 tahun, yang bisa ia lakukan hanyalah berdiri kaku untuk memperhatikannya dan menyapa yang mulia, namun tidak berkata apapun. Dina kemudian melanjutkan untuk mengambil diploma pascasarjana dalam ilmu sosial di Bedford College, London, sebelum kembali ke Kairo, di mana ia menjadi dosen sastra dan filsafat Inggris di Universitas Kairo. Dina tumbuh menjadi wanita yang cantik, berpendidikan tinggi, cerdas, serta beremansipasi. Hidup Dina tampak baik-baik saja, sampai ia menerima lamaran aneh dari Ibu Hussein, janda Ratu Zain pada 1954. Sejak putranya naik tahta, Ratu Zain mendominasi pemerintahan Yordania, serta segera mengumumkan pertunangan Raja Hussein dan Dina. Pertunangan mereka bukanlah pertunangan yang romantis. Dalam surat lamaran pernikahannya, Raja Hussein meminta bantuan Dina untuk melestarikan dinasti Hashimite, serta fokus memberikan kesetiaan kepada rakyat. Penulis biografi Raja Hussein mengungkapkan jika mereka berdua tidak saling jatuh cinta, tetapi percaya mereka bisa menghormati dan menjaga kepercayaan rakyat. Meski tidak ada cinta, pertunangan mereka dianggap sempurna karena Dina adalah seorang putri Hashimite. Ia juga dibesarkan dengan pendidikan terbaik yang ditawarkan oleh Barat. Dina sebenarnya masih sepupu ketiga Raja Hussein, yang tentu dari segi keturunan, ia adalah seorang bangsawan. Mereka dianggap sebagai pasangan yang sangat serasi, sampai Presiden Mesir, Gamal Abdel Nasser, sangat mengidolakan pasangan tersebut. Resepsi pernikahan mereka berlangsung pada 19 April 1955 di Istana Zahran, di mana para tamu menyanyikan lagu-lagu yang ditulis khusus untuk acara tersebut. Dina tampil cantik, elegan, cerdas, serta 6 tahun lebih tua dari pengantin pria yang saat itu berusia 19 tahun. Dina merasa kurang percaya diri, serta sangat dipengaruhi oleh ibu mertuanya yang dominan, Ratu Zain. Tetapi bagaimanapun, kini ia telah resmi menjadi Ratu Yordania. Menurut penulis Isis Fahmi yang mewawancarai Dina di hadapan suaminya pada hari pernikahan mereka, Hussein dengan tegas menyatakan bahwa istrinya tidak akan memiliki peran politik. Fahmi mencatat bahwa Hussein bermaksud untuk menguasai Dina, dan bahkan ibunya, Ibu Suri Zain, memandang Dina sebagai ancaman bagi statusnya sendiri. Bulan madu mereka berupa kunjungan kenegaraan ke Spanyol dan Inggris, di mana ini menjelaskan bahwa kondisi mereka tidaklah baik. Buku harian Sir Evelyn yang saat itu menjabat sebagai asisten wakil sekretaris di kantor luar negeri menceritakan makan siangnya dengan Ratu Yordania sebagai berikut. Setelah makan siang, saya berbincang selama 20 menit dengan Ratu. Saya menceritakan kisah sedih tentang keterasingan mereka dan intrik kerajaan, sementara Ratu berkata jika itu adalah ide yang tidak baik untuk dibicarakan. Ratu Dina melakukan tugas-tugas seremonial yang diharapkan dari seorang ratu. Tetapi, ia merasa bahwa ia telah dipilih untuk memainkan peran yang lebih penting,
Dan disinilah Ratu Dina menjadi lebih tertarik pada masalah sosial dibanding suaminya, Raja Hussein. Dalam suatu statement, Ratu Dina dianggap lebih memilih orang Palestina daripada orang Yordania. Di sini, Ratu Dina segera melawan ibu mertuanya yang terlalu mendominasi hubungannya dengan raja. Ratu Zain sebenarnya sangat membenci menantunya karena Dina telah mengambil posisinya sebagai wanita bangsawan senior. Ratu Zain berusaha agar Dina hanya terbatas pada tugas rutin istana, sementara Ratu Dina menginginkan lebih dari itu. Disinilah permusuhan antara menantu dan ibu mertua menjadi semakin parah. 13 Februari 1956, Ratu Dina melahirkan anak pertama raja, Prinses Alia, tetapi kedatangan seorang anak di antara mereka tidak membantu memperbaiki hubungan pernikahan yang sudah hancur. Pada musim gugur 1956, ketika Ratu Dina mengunjungi Mesir, raja memberitahunya tentang niatnya untuk berpisah. Versi kasarnya adalah Ratu Dina pergi berlibur, meninggalkan putrinya, dan Ratu Dina gagal kembali ke Yordania. Raja Hussein diduga telah didukung ibunya untuk menceraikan Dina karena kebencian Ratu Zain pada Dina yang semakin meningkat. Pasangan ini resmi bercerai pada 24 Juni 1957 dan sejak saat itu, Dina bukan lagi Ratu Yordania. Kini, Dina dikenal sebagai Her Royal Highness Princess Dina Abdul Hamid of Jordan. 2 tahun setelah perceraian Raja Hussein dan Prinses Dina, Raja menikahi perempuan kelahiran Inggris dengan nama lahir Antoinette Avril Gardiner. Antoinette berprofesi sebagai juru ketik, lalu dinikahi Raja di usia 18 tahun. Raja Hussein memberi nama Islam untuk Antoinette Gardiner, yaitu Princess Muna, yang berarti yang diinginkan Raja. Meski sampai sekarang tidak diketahui apakah Muna telah merubah agamanya dari Kristen menjadi Islam. Tragisnya, di antara 4 istri Raja Hussein, hanya Princess Muna yang tidak diberikan gelar ratu karena rakyat Yordania tidak menyukainya, serta menjuluki Muna sebagai tukang ketik tidak berpendidikan. Princess Muna adalah ibu dari Raja Yordania sekarang, yaitu Raja Abdullah II. Pernikahan raja dengan sosok wanita asing ini menimbulkan sensasi tentang bagaimana ia meninggalkan Prinses Dina yang seorang aktivis intelektual, berpendidikan tinggi, berdarah bangsawan, serta memiliki kemampuan berpolitik untuk seorang Antoinette Gardiner, seorang wanita Inggris yang tidak berpendidikan. Rumor beredar jika Hussein tidak cocok dengan Prinses Dina karena Dina yang terlalu aktif dan ia menemukan sosok istri penurut dalam diri Antoinette Gardiner. Selama 7 tahun, Prinses Dina dilarang menemui putrinya yang berada dalam perawatan Ratu Zain. Pada 1962, ia mengajukan permohonan publik kepada mantan suaminya untuk diberikan hak setiap wanita normal untuk bertemu anaknya. Tetapi, Prinses Dina justru menemui jawaban yang dingin dari raja. Hussein menyatakan bahwa ia akan menolak untuk mengizinkan siapapun menggunakan Prinses Alia sebagai alat politik fitnah dan pemerasan. Berdasarkan pernyataan ini, Prinses Dina sudah tahu jika ada campur tangan Ratu Zain yang ingin memisahkannya dari putrinya. Pada tahun 1963, Prinses Dina diizinkan melihat anaknya untuk pertama kali dalam 7 tahun setelah istri kedua raja, Prinses Muna, yang campur tangan atas namanya. Prinses Dina membagi waktunya antara Kairo dan London. Pada saat pendudukan Israel di Palestina pada tahun 1967, Dina yang saat itu berada di London secara frontal mendukung perjuangan Palestina. Prinses Dina bahkan membuka butik untuk menjual kerajinan tangan Palestina yang hasilnya diberikan kepada fraksi Fatah PLO atau Palestine Liberation Organization. Tahun 1968, Prinses Dina bertemu pejuang Palestina, Asad Sulaiman Abdel Qadir Salah Tomari, anggota fraksi Fatah PLO di sebuah resepsi. 2 tahun kemudian, Prinses Dina dan Asad Sulaiman memutuskan menikah pada 1970. Asad Sulaiman dilaporkan telah keluar dari fraksi Fatah setelah menikahi mantan ratu.
Tetapi kemudian ia bergabung kembali dengan gerakan gerilya Palestina. Pasangan suami istri itu berusaha bersama-sama untuk memperjuangkan hak Palestina dengan upaya mereka. Namun, pada September 1970, Raja Hussein memerintahkan tentara Yordania untuk menekan PLO. Disinilah Princess Dina menghadapi mantan suaminya, Raja Hussein, dan suaminya, Asad Sulaiman, berada di pihak yang berlawanan dalam konflik. Setelah dikalahkan di Yordania, gerilyawan berkumpul kembali di Lebanon. Juli 1982, pasca invasi Israel, Asad Sulaiman yang saat itu menjabat sebagai komandan gerilyawan Lebanon menyerah kepada pasukan Israel serta dimasukkan ke dalam penjara. Tahun 1985, Princess Dina berperan penting dalam negosiasi pertukaran tahanan terbesar dalam sejarah yang melibatkan orang Israel serta orang Arab. Princess Dina menegosiasikan pembebasan 6 tentara Israel dengan imbalan 8.000 tahanan orang Palestina dan Lebanon yang dipenjara selama Perang 1982, termasuk pembebasan suaminya, Asad Sulaiman. Pada tahun 1988, Princess Dina menerbitkan buku Duet for Freedom, sementara suaminya Asad Sulaiman menjadi anggota terpilih legislatif Palestina, kemudian menjabat sebagai gubernur kota. Princess Dina meninggal di Amman, Yordania pada 21 Agustus 2019 di usia 89 tahun. Pemakamannya diadakan di Masjid Kerajaan serta dikuburkan di pemakaman kerajaan. Menurut kalian, apakah yang bisa diambil dari perjalanan kontroversial Princess Dina? Tolong beritahu pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share agar channel ini bisa berkembang untuk memberi informasi seputar sejarah dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya.